Irjen Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, akhirnya kembali terlihat publik. Ferdi Sambo menjalani sidang etik profesi Polri kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di Gedung TNCC Mabes Polri. Sidang yang dimulai pukul 9.25 waktu Indonesia Barat ini digelar secara tertutup dan dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Komjen Ahmad Doviri. Sidang juga dihadiri oleh jajaran anggota Komisi Etik Polri, diantaranya Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kadif Propam Irjen Syahardiantono, dan beberapa perwira tinggi Polri lainnya. Sambo menghadiri sidang etik mengenakan pakaian dinas harian Yanma Polri. Sidang etik Sambo menghadirkan 15 orang saksi, termasuk 3 orang tersangka lainnya, yakni Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sementara Barada Eliezer hadir secara daring. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar sidang etik Sambo dilaksanakan secara paralel dan cepat. Putusan nasib Sambo sebagai anggota Polri pun akan langsung diputuskan karena berkaitan dengan kasus pidana yang menjerat mantan Kadif Propam ini. Akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Ya proses penyidikan dilakukan oleh tim sidik, tim sus, dalam hal ini terkait menyangkut masalah pembuktian kasus 340 subsidiar 338 junto 5556 yang saat ini sudah tahap 1 itu harus segera diproses. Terkait dengan surat pengunduran diri Ferdi Sambo sebagai Korps Bayangkara, Mabes Polri menegaskan tidak akan mempengaruhi putusan sidang kode etik. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan surat pengunduran diri Sambo merupakan hak pribadi, namun sidang kode etik akan membuktikan pelanggaran Sambo sebagai polisi yang diduga mendalangi pembunuhan ajudannya Brigadir Yosua di rumah dinasnya. Kapolri Listio Sigit Prabowo menegaskan dari temuan alat bukti yang didapatkan tim penyidik saat memeriksa 4 rumah Ferdi Sambo di Jakarta Selatan dan Magelang tidak terdapat uang sebesar 900 miliar di salah satu rumah Sambo. Menurut Kapolri, dalam penggeledahan 3 rumah di Jakarta dan 1 rumah di Magelang, tim hanya menemukan ponsel, pisau, kotak senjata, dan beberapa buku laporan M-Banking. Terkait dengan isu temuan uang 900 miliar ini juga tentunya menjadi salah satu yang perlu kami luruskan. Beberapa hari yang lalu sebenarnya Kadif Humas sudah menjelaskan bahwa isu tersebut tidak benar. Karena pada saat kita melaksanakan penggeledahan di 3 rumah, yaitu di Duren 3, Saguling, Bangka, termasuk di Magelang, yang kita dapati saat itu handphone, kemudian pisau, kemudian kotak senjata, kemudian beberapa buku laporan M-Banking, sehingga terkait dengan uang 900 miliar tersebut kami nyatakan tidak ada. Dan setelah kami dalami peristiwa yang kemudian viral tersebut itu adalah kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Jadi ini kami luruskan. Atas hal tersebut, Kapolri meminta anak buahnya untuk menelusuri asal-usul isu yang tersebar di media sosial tersebut. Dari hasil temuan di lapangan diketahui video yang beredar merupakan video kasus dolar palsu yang terjadi di Amerika Serikat. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Hari ini Inspektur Jenderal Ferdi Sambo menjalani sidang kode etik Polri sebagai terduga pelanggar penghalangan penyidikan obstruction of justice dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Selain itu, Ferdi Sambo juga diduga melakukan pelanggaran berat dalam kasus pembunuhan berencana hilangnya nyawa Yosua. Akankah Ferdi Sambo mendapatkan sanksi pemecatan? Itulah tema utama iNews Prime malam hari ini. Saya Abraham Silaban.
Pemirsa, sidang kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar etik Irjen Verdi Sambo digelar sejak pukul 9:25 pagi tadi dan hingga malam hari ini masih terus berlangsung. Hingga pukul 18.18 waktu Indonesia Barat, baru 8 dari 15 saksi yang diperiksa dalam sidang etik Verdi Sambo. Terduga pelanggar etik Verdi Sambo baru akan diperiksa setelah ke-15 saksi diperiksa. Dari 15 saksi, 3 diantaranya adalah tersangka dalam kasus pembunuhan Joshua, yaitu Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Hampir 12 jam berlalu hingga kini sidang kode etik Irjen Verdi Sambo masih berlangsung. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung bersama dengan Ayu Pratiwi di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Ayu, sampai pukul berapa sidang etik Verdi Sambo akan digelar? Baik, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Informasi terkait sidang etik yang diselenggarakan saat ini, kita sampai saat ini masih menunggu informasi pasti sampai kapankah sidang ini akan digelar. Namun dari informasi terakhir yang kami dapatkan pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat tadi, bahwa saat ini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. 3 diantaranya adalah Baradae, Bribka R, dan juga KM. Dan tadi juga dari keterangan dari Kombes Nurul Azizah yang menyebutkan bahwa sidang etik ini akan dilaksanakan melewati 4 tahap. Yang pertama tadi sudah dibuka oleh ketua sidang, yaitu pada pukul 9:25. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan resum hasil dari pemeriksaan dari para saksi dan juga terduga dari pelanggaran etik. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, yaitu saat ini. Dan nantinya barulah akan dilakukan pemeriksaan terhadap tergugat, yaitu Irjen Verdi Sambo. Dan hingga saat ini kami masih tetap menunggu informasi yang pasti kapankah sidang ini akan berlangsung dan selesai. Karena memang sidang ini bersifat tertutup, kami para awak media hanya diperkenankan untuk menunggu di bagian depan dari gedung TNCC di Mabes Polri ini, dan tidak ada satupun awak media yang diperkenankan untuk masuk. Dan biasanya memang dari pihak Polri terus melakukan update kepada kami para awak media yang ada di luar sini. Sementara itu saya juga akan menginformasikan kepada pemirsa bahwa tadi Irjen Verdi Sambo hadir di gedung ini pada pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Beliau hadir dengan keadaan sehat karena memang dari Polri juga salah satu syarat untuk bisa mengikuti sidang etik ini yaitu ada pengecekan kesehatan terlebih dahulu. Tadi Irjen Verdi Sambo hadir menggunakan seragam lengkap, dan memang ini menjadi pertanyaan banyak sekali bahwa mengapa setelah ditetapkannya sebagai tersangka, namun Irjen Verdi Sambo masih menggunakan seragam lengkap pada saat sidang kode etik ini. Jadi dalam Aturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 nomor 56 yang diatur bahwa untuk sidang kode etik memang untuk tergugat ataupun terduga yang melakukan pelanggaran kode etik memang diharuskan untuk memakai seragam lengkap, yaitu seragam dinas harian. Sementara itu juga ada 15 saksi yang dipanggil di hari ini. Di antaranya 3 tadi adalah Baradae, kemudian Bribka R, dan juga KM. Kemudian ada dari Patsus, yaitu Brimob Brigjen HK, Brigjen BA, Kombes BH, Kombes AN, Kombes S, dan juga ada Patsus dari Propos, yaitu RS, AR, ACN, CT, RS, dan juga ada dari luar Patsus, yaitu HN dan juga MD. Dan perlu digarisbawahi bahwa sidang hari ini merupakan sidang untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Irjen Sambo. Jadi bukan terkait surat pengunduran diri dari Irjen Sambo, dan Irjen Sambo serta para tersangka lainnya memang terjerat hukum pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338, jungto pasal 55 dan juga 56 KUHP, dan dengan hukuman maksimal adalah hukuman mati. Abraham. Ayu, kita ingin tahu sebetulnya bagaimana mekanisme pernyataan pers yang akan disampaikan oleh Polri dalam sidang etik ini. Karena kita dengar sidang berlangsung tertutup, bahkan audio dalam persidangan juga dalam mode bisu ataupun mute. Benar demikian ya? Iya,
Ya, baik Abraham dan juga pemirsa, dapat saya informasikan memang tadi pada pagi hari memang sudah disediakan ada 2 layar di luar gedung. Namun pada saat saya memantau dengan tim juga dari tadi siang memang di luar gedung ini layar ini memang sepertinya tidak berfungsi, di mana di layar ini tidak terlihat adanya kegiatan di persidangan. Jadi kegiatan di persidangan itu tidak muncul di layar, dan memang betul adanya bahwa audio yang ada di layar ini memang sebetulnya ada tapi sangat kecil, sehingga kami para awak media pun tidak bisa mendengar ada perbincangan apa di dalam layar tersebut. Sementara itu juga tadi dari Polri menjelaskan bahwa mekanismenya nanti setelah pemeriksaan saksi, ke-15 saksi ini selesai, barulah akan ada pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo. Dan setelah adanya pemeriksaan Irjen Sambo, barulah akan ditetapkan vonisnya untuk Irjen Verdi Sambo. Bagaimanakah nasib dari Irjen Verdi Sambo? Setelah itu barulah dari Polri nanti akan mengadakan konvers di depan sini untuk para awak media sekalian, Abraham. Iya, artinya kita belum mengetahui siapakah nanti yang akan menyampaikan pernyataan hasil dari sidang etik itu. Apakah dari Kadif Humas atau kemudian dari dalam tanda kutip mereka yang berwenang memutuskan nasib Sambo. Baik Abraham dan juga pemirsa, sepertinya ini situasi sudah sangat kondit dan terlihat di belakang saya ini bahwa sepertinya ada saksi yang mulai keluar dari ruang sidang, namun kami belum mengetahui siapakah saksi tersebut dan kita akan mengupdate-nya kembali, Abraham. Oke, kita minta gambar tetap bertahan di sana. Ayu, boleh bergeser sedikit ke sebelah kanan Anda agar gambar di belakang Anda bisa terlihat dengan jelas. Kita coba akan lihat di sana adalah pernyataan pers yang akan disampaikan oleh pihak Polri, atau ada pergerakan yang akan menyampaikan keterangan terbaru di mana awak media yang mendapatkan akses sedikit tentu saja dalam sidang ini. Ayu, Anda sudah dapat informasi apa mengenai apa yang akan digelar di sana? Baik Abraham, ini terlihat memang sebetulnya sebetulnya sidang belum selesai, karena ini yang terlihat adalah salah satu saksi baru keluar dari ruang sidang seperti itu, karena memang di sini mekanismenya ketika memang sudah ada saksi yang keluar maka para awak media diperkenankan untuk mengambil gambar. Namun ini sepertinya bukan tanda-tanda diadakannya konvers dari Kapolri, karena mengingat ini sidangnya terlihat belum selesai hingga saat ini, Abraham. Iya, tentu harus terus siaga ya. Apakah Anda mendapatkan informasi siapa saksi yang baru saja memberikan keterangan atau belum dapat informasi? Sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi, Abraham, karena informasi terakhir yang kami dapatkan itu adalah tadi pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat ada 8 saksi yang sudah diperiksa. Namun hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Polri terkait saksi. 5 saksi ini itu siapakah selain dari Bribka, Baradae dan juga KM. Dan ini memang sudah terlihat awak media di layar kaca Anda, Abraham dan juga pemirsa. Ini awak media sedang mengambil gambar saksi yang keluar dari ruang persidangan. Begitu, Abraham. Ya, kita juga dapat informasi sebetulnya sempat ada sedikit gesekan antara petugas Brimob yang siang tadi atau pagi tadi tepatnya yang dalam tanda kutip mengusir media untuk kemudian keluar dalam artian untuk tidak mengganggu proses yang sedang berjalan. Kami ingin tahu sebetulnya apakah hal-hal demikian sudah dibicarakan baik-baik untuk bagaimana mekanisme peliputan bisa berjalan dengan langsung dan juga asas transparansi yang digaungkan dalam pengungkapan kasus ini juga bisa dikedepankan oleh pihak-pihak yang berwajib. Baik Abraham dan juga pemirsa, memang betul adanya bahwa tadi memang ada bersinggungan antara anggota keamanan dan juga para awak media di sini. Karena memang sebetulnya untuk mekanisme pengambilan gambar sebelumnya sudah diberikan keterangan dari Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prastyo yang menyebutkan bahwa kami awak media memang diperbolehkan untuk mengambil gambar pada saat sidang akan dimulai. Namun pada saat sidang dimulai kami tidak diperkenankan mengambil gambar. Begitupun nanti pada saat sidang sudah selesai, nanti sidang kami boleh mengambil
mengambil gambar pada saat memang sidangnya sudah selesai. Namun tadi ada sedikit kesalahpahaman dari kami para awak media dan juga para petugas, di mana tadi karena memang posisinya tadi sangat crowded sekali, sehingga memang tadi juga para awak media yang berkumpul sangat banyak. Kemudian tadi para awak media mengambil gambar, namun tadi katanya dibilang bahwa para awak media ini melewati batas dari yang sudah ditentukan. Jadi tadi memang ada batas pengambilan gambar, namun tadi ada beberapa awak media yang melewati batas tersebut dan dikhawatirkan itu akan memicu awak media lainnya, sehingga memang tadi ada sedikit peringatan dari petugas keamanan di sini, Abraham. Tapi namun hingga saat ini belum ada keterangan apapun dari pihak kepolisian terkait hal tersebut, Abraham. Oke, artinya ada pengamanan khusus yang disiapkan oleh pihak Polri terkait dengan sidang etik yang digelar dari pagi hingga malam hari ini. Begitu ya, Ayu? Iya, Abraham dan juga pemirsa, memang pengamanan di sini sangatlah ketat, Abraham dan juga pemirsa. Tadi kami juga melihat sejumlah petugas, ada juga petugas gabungan dari Brimob yang menggunakan seragam lengkap, loreng-loreng khas dari Brimob, kemudian juga dilengkapi dengan senjata laras panjang. Karena memang mengingat ini merupakan sidang etik yang sangat menyita perhatian publik, sehingga di sini juga awak media sangat banyak dan memang dikhawatirkan mungkin terjadi kerusuhan ataupun memang melihat situasi tadi juga sangat crowded, jadi sehingga dari petugas juga terus melakukan pengamanan di sini, Abraham. Oke, mengenai mekanisme keterangan yang disampaikan oleh pihak Polri. Nah, kita sudah dapat gambar yang lebih dekat sebetulnya. Ayo, ini gambar yang menunjukkan kepada kita gambar persis di depan kaca di tempat rekan Anda saat ini sedang mengambil gambar, juru kamera kita, dan Anda ada di jarak yang saya pikir tidak jauh dari sana. Pun demikian kita hanya dapat melihat pergerakan-pergerakan yang belum menandakan akan disampaikannya keterangan pers. Ingin kita ketahui pula, Ayu, sebetulnya seperti apa mekanisme penyampaian informasi kepada awak media yang disiapkan oleh Kadif Humas? Karena disebutkan ada 15 saksi. Kemudian setelah saksi semuanya diperiksa, barulah kemudian Ferdi Sambo yang akan diputuskan nasibnya. Tentu awak media terus menanti-nanti apa informasi terbaru dari sana. Ayu, mekanisme seperti apa yang disampaikan? Per jam kah? Per 2 jam kah? Atau mekanisme melalui WhatsApp dan lain sebagainya? Baik, Abraham dan juga pemirsa, mekanisme terkait pemberitahuan update dari sidang yang ada di dalam itu memang tadi dari pagi itu memang update-nya itu setiap 2 jam sekali, Abraham. Namun tadi memang terakhir Kombes Nurul Aziza menyampaikan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian tadi juga disusul dengan pada jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di sini memang terlihat bahwa memang sebetulnya ini mekanismenya memang berubah-ubah begitu, Abraham. Jadi memang mengikuti dari alur yang ada di lapangan. Tadi juga pada saat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, Kombes Nurul Aziza juga menyampaikannya tidak seperti saat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi hanya disampaikan pada sejumlah awak media saja, kemudian para awak media langsung menyebarkan informasi tersebut. Namun nantinya setelah sidang ini selesai, sudah dipastikan akan diadakan konvers untuk membahas terkait nasib dari Irjen Sambo yang akan langsung disampaikan. Mungkin untuk saat ini kami belum mengetahui secara pasti karena masih mengikuti alur dari persidangan siapakah yang akan menyampaikan. Tapi nanti kami akan terus mengupdate kepada Anda dan juga pemirsa, Abraham. Ya, kita akan update informasi sebagaimana yang disampaikan oleh Ayu Pratiwi. Sekali lagi terima kasih Ayu Pratiwi atas informasi Anda dari gedung TNCC di Polri yang mana sedang digelar. Di sana ada sidang etik Ferdi Sambo. Tentu awak media yang bertugas di sana memastikan apakah informasi terbaru sudah bisa disampaikan. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda dengan informasi terbaru mengenai sidang etik Ferdi Sambo saat lagi.